Hai adik-adik, selamat datang di YouTube channel Sekolah Minggu GKJ Cimahi. Hari ini kita akan kembali beribadah online seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum beribadah, mari kita siapkan hati kita dan juga kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini sampai pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah dan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Mampukan kami untuk menjalani ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi terlebih dahulu lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Belum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, bukakan mata hati, telinga dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ayo siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi selama mendengarkan firman Tuhan, yang konsentrasi ya, jangan diganggu oleh nonton TV ataupun main HP. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, Pak Jakius selalu berdoa supaya kalian tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan tetap semangat dalam belajar.
Jangan mudah menyerah, jangan bosan, jangan putus asa, tetaplah belajar di rumah ya. Nah, sekalipun saat ini kalian tidak bertemu dengan guru-guru, tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah, tetapi semangat harus tetap ada. Jangan mudah bosan. Dan terlebih dari itu, anak-anakku sekalian, tetaplah berdoa. Ya, mengucap syukur kepada Allah. Sebab dengan doa, dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Allah, itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yakub. Yakub, ya, kita tahu siapa Yakub. Dia adalah seorang tokoh orang Israel yang melahirkan suku-suku Israel pada waktu itu. Nah, Yakub juga menghadapi sebuah pergumulan yang berat ketika ia akan bertemu dengan Esau, kakaknya. Kita nanti akan bahas tentang itu ya. Nah, tema kita pada minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan membaca Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Bagi yang ada Alkitab, mari kita membukanya. Lalu kemudian kita akan membaca ayat demi ayat. Saya akan membacanya. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang ini melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, anak-anakku sekalian, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa semua orang di dunia ini pernah mengalami pergumulan. Termasuk kalian juga saat ini, betul? Ya. Bangsa kita sedang mengalami pergumulan yang berat oleh karena COVID
atau COVID-19 ini ya belum berhenti juga. Bukan saja bangsa kita, gereja kita mengalami pergumulan yang berat. Ya, selama 3 atau 4 sampai 5 bulan ini ya kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja. Ya, kita beribadah secara online, itu pun mungkin tidak memadai. Ya. Nah, bukan hanya gereja saja, tetapi orang tua kalian juga mengalami pergumulan yang berat. Ya. Mereka harus mendampingi kalian barangkali belajar, harus membeli laptop, ya, harus membeli HP, harus menyiapkan kuota atau menyediakan kuota yang begitu besar mungkin ya. Ya, itu pergumulan. Belum lagi kondisi-kondisi atau keadaan ekonomi dan sebagainya yang mungkin saat ini juga sedang bermasalah dalam kehidupan keluarga, kehidupan orang tua yang kalian mungkin tidak tahu tentang itu. Nah, bukan saja orang tua, tapi kalian sendiri mungkin bergumul dengan kondisi atau keadaan ya di sekolah saat ini, di mana setelah masuk sekolah ya harus belajar di rumah. Yang tadinya bisa berkumpul dengan teman-teman, bercanda, berdiskusi, bertemu dengan guru, bisa bermain. Ya, sekarang harus sendiri-sendiri di rumah. Ya. Walaupun belajarnya secara online, tetapi itu tidak memadai. Tetapi harapan Pak Jekius kalian tetap semangat. Ya. Tetap kuat. Belajar yang keras. Ya. Sebab hidup ini selalu diperhadapkan dengan persoalan masalah. Tetapi ini akan menjadi kita kuat kalau kita mampu melewatinya ya dengan baik, dan tentu saja harus melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, saat ini kita sedang belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yakub. Yakub juga menghadapi pergumulan yang begitu berat, anak-anak. Ya. Pergumulan yang begitu berat. Saat ia harus pulang ke negerinya, mau tidak mau, harus berhadapan dengan kakaknya Esau. Ya. Esau, kita tahu ya, bahwa masalah Yakub dengan Esau itu awalnya sangat berat sekali. Mengapa? Karena Yakub pernah menipu kakaknya Esau. Ia mengambil hak kesulungan kakaknya. Ia menipu ayahnya. Coba bayangkan ya. Sehingga Esau merasa sakit hati pada waktu itu. Bahkan ia ingin membunuh Yakub. Tetapi Yakub lari kepada pamannya Laban. Nah, dalam pelarian itu dia tinggal bersama pamannya selama berapa tahun ya? Cukup lama, sampai ia mengambil istri dari anak pamannya ya. Kemudian dia mendapatkan anak-anak di situ. Dia bekerja keras mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, bahkan harta-harta lainnya. Tapi setelah masa waktunya, Yakub harus keluar dari pamannya dan kembali kepada negerinya, negeri kelahirannya. Nah, di situ dia bergumul untuk menghadapi, untuk menemui kakaknya. Esau pun bergumul. Dia berpikir, jangan-jangan kalau aku nanti ketemu sama Esau, dia masih sakit hati, dia masih dendam sama saya, ya. Dan pada akhirnya mungkin dia akan membunuh saya. Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, sehingga ia mengatur sebuah strategi. Ia membagi 2 kelompok orang-orangnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok budak-budak. Ya. Kelompok orang-orang yang ada bersama dia. Dia suruh maju ke depan untuk menemui kakaknya Esau. Lalu yang kedua, kelompok keluarganya dan para pembantunya. Ya. 1 kelompok, ya, 2 kelompok, dan kemudian dia sendiri di belakang. Coba, egois enggak? Egois. Ya. Orang lain disuruh mati. Sementara dia
harus di belakang sendirian. Itulah sifat Yakub, sifat yang jelek sebenarnya. Ya. Sifat yang tidak bertanggung jawab. Sifat seorang penipu. Karena arti nama Yakub itu adalah penipu. Nah, ketika ia berada sendirian di seberang sungai Yabok, sementara orang-orangnya dan keluarganya sudah menyeberang, dia sendiri bergumul. Ya. Bergumul, berdoa, memohon kepada Allah, Tuhan tolonglah saya. Supaya ketika saya bertemu dengan kakak saya Esau, ya, dia berbelas kasihan kepada saya, dia bermurah hati menerima saya, dia mengampuni saya. Dia bergumul terus, seorang diri, semalaman, hingga suatu saat, anak-anak, Allah itu mendengar pergumulannya, dan dia turun dalam rupa manusia. Seorang laki-laki yang gagah perkasa, dan dia bergulat ya dengan Yakub semalaman. Ya, tetapi anehnya ya, Yakub begitu kuat sekali, sehingga dia tidak melepaskan orang itu sampai matahari hampir terbit, ini subuh, ya, sudah menyingsing fajar, sudah kelihatan. Yakub berkata, lepaskan aku. Ya, orang itu berkata, maaf, lepaskan aku harus pergi. Tapi Yakub berkata, tidak, sebelum engkau pergi, ya, sebelum aku melepaskan engkau harus memberkati aku terlebih dahulu. Ya, baru engkau bisa kulepaskan. Yaitu Yakub. Dia minta berkat. Dia tahu kehidupannya begitu rusak, begitu jelek di mata Tuhan. Tapi dia minta berkat. Diberkati dulu aku, baru aku melepaskan engkau. Dan orang itu berkata, siapa namamu? Ya, namaku Yakub, katanya. Dan orang itu berkata, sekarang engkau bukan lagi dipanggil Yakub, tetapi saat ini, mulai detik ini, namamu adalah Israel. Wah, luar biasa. Yakub artinya penipu. Nama yang tidak pantas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nama yang tidak pantas untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Nama yang tidak pantas untuk dicontohi. Itu Yakub. Nama itu adalah artinya penipu. Tapi Allah mengubahnya menjadi Israel. Israel artinya pendekar Allah. Ya, Israel artinya pemenang. Nama yang luar biasa, pendekar Allah dan seorang pemenang. Artinya Yakub itu sekarang menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang diubah oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang dialami oleh Yakub, sehingga apa? Ya, melalui kehidupan Yakublah maka nama bangsa Israel itu tumbuh atau muncul, ya, lahir nama bangsa Israel, dan juga muncul 12 suku Israel itu dari keturunan Yakub. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini? Hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah ketika Yakub bergumul, menghadapi tekanan, menghadapi masalah yang begitu berat, ia datang kepada Tuhan, ia bergumul semalaman, dan Tuhan hadir dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Allah bisa mengubah kehidupan seseorang yang jahat sekalipun menjadi baik. Allah mengubah seorang penipu, pembohong. Allah mengubah kehidupan Yakub, ya, yang sepantasnya, yang tidak jadi teladan, diubah oleh Allah menjadi seorang yang baik. Ya, namanya diubah menjadi Israel, seorang pendekar Allah, seorang pemenang, dan apapun yang dibuat oleh Yakub selalu berhasil dalam kehidupannya. Allah bisa pakai seseorang, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga Allah yang esa, Allah yang agung, Allah yang menciptakan segala-galanya itu juga disebut Allahnya Yakub. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Ya. Allah yang diyakini oleh Yakub, itu hal yang pertama. Tuhan mengubah kehidupan Yakub. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita terapkan dari pelajaran ini, anak-anak? Hal yang pertama yang dapat kita terapkan adalah kalau Anda punya pergumulan hidup, punya masalah, ya, punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan-harapan. Barangkali saat ini masa depan kalian itu betapa sulit untuk dimengerti, ya. Cita-cita belum jelas. Ya. Gimana nanti kelanjutan sekolah, pendidikan? Mari kita belajar dari Yakub. Bawa itu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta supaya Tuhan yang menolong kalian sehingga kalian menemukan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan ingat, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang berat, ya, kalau kita bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ia mendengar, ya, Ia mendengar permohonanmu. Itu yang pertama. Jika engkau bergumul dengan segala sesuatu yang engkau inginkan, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua adalah, kalau suatu saat engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, Tuhan memberkati kehidupanmu, pendidikanmu, masa depanmu, dan apapun yang selama ini engkau gumulkan, dan itu dijawab oleh Tuhan. Jangan lupa menjadi berkat bagi orang lain. Tetaplah hidup bergantung sama Tuhan. Tetap hidup takut akan Tuhan. Tetap hidup mengandalkan Tuhan. Mengasihi orang lain lewat tingkah laku kita, lewat ucapan-ucapan kata kita yang memberkati orang lain, lewat kasih kita, lewat perbuatan kita. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jangan memiliki sifat pembohong, penipu. Ya. Yaitu, minta Tuhan supaya mengubah itu. Ini saja yang dapat Pak Jekius sampaikan dalam pelajaran kita pagi ini atau hari ini, ya. Lakukanlah firman Tuhan ini. Engkau punya pergumulan hidup, punya masalah, punya persoalan, punya kerinduan-kerinduan hati, cita-cita, ya, bawa itu kepada Tuhan. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, jadilah berkat bagi orang lain, bagi teman-teman dimanapun, ya, bagi keluarga, bagi papa mama, bagi guru-guru, dan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini luar biasa, Tuhan, yang sudah mengajar kami bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Yakub. Yakub diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Yakub diubah oleh Tuhan menjadi orang yang diteladani, menjadi orang yang dicontohi, dan kehidupan imannya kepada Tuhan itu juga menjadi contoh bagi kami. Berkati Tuhan firman ini, dan jadikan firman ini rema atau pondasi, landasan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami menghadapi pergumulan dan membawa itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan mengubah pergumulan itu menjadi berkat. Dan tolong kami Tuhan, khususnya anak-anak-Mu ini, Tuhan berkati mereka dalam setiap hal yang mereka rindukan, cita-citakan, dan juga pakai mereka supaya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman yang kita dengarkan untuk hari ini. Semoga firman yang baru aja kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjuk
berikannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih juga ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah ya Bapa, firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, tolong jaga kami selama pandemi ini, berikan kami kesehatan, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Ajar kami juga ya Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Lindungi kami semua ya Bapa, berkati kami dan keluarga kami. Seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu pada kebaktian di minggu berikutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.